Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali dengan Bu Umi ya. Masuk tema 7, subtema 3. Ya, tema terakhir dalam tema 7. Sebelumnya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah diberikan kemudahan, kelancaran, dan kepahaman pada pembelajaran hari ini. Kita mulai ya. Kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 khususnya alinea keempat. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan dan cita-cita tersebut ini menjadi dasar pembangunan nasional Indonesia setelah merdeka. Pembangunan dapat diartikan sebagai yang pertama adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun non-material atau spiritual. Yang kedua, dapat diartikan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Adapun rancangan pembangunan di tiap negara ini memiliki perbedaan, disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan ekonomi suatu negara dan kebutuhan masyarakat di negara tersebut. Berdasarkan tingkat ekonominya, Indonesia ini tergolong sebagai negara yang berkembang. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia memerlukan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pembangunan yang dilakukan pemerintah itu contohnya adalah pembangunan fasilitas umum seperti berikut ya. Ini pembangunan bendungan. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, pembangkit listrik, mencegah banjir apabila di musim hujan dan juga sebagai tempat wisata. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ya, selain bendungan ya, itu juga ada jembatan. Tujuannya apa? Sebagai sarana transportasi yang menghubungkan masyarakat dan mendorong pemerataan. Sekarang kita bahas upaya melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Kalian telah mengetahui ya, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan yang dilakukan dari Portugis, Portugal, Belanda, sampai Jepang, Indonesia mendapatkan atau dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, ini perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah dilakukan dengan mempersatukan masyarakat yang berasal dari suku dan budaya yang berbeda-beda. Adapun keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu membentuk beragam budaya yang terus dipelihara sebagai kekayaan bangsa. Oleh sebab itu, maka kita harus menjaga dan menghargai budaya tersebut. Selain itu, kita juga berkewajiban untuk mempertahankan budaya bangsa kepada generasi penerus. Sekarang, perbedaan budaya sebaiknya tidak menjadi bahan perselisihan dan pertentangan. Kita harus menghormati budaya dari daerah lain. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Adapun sikap yang dapat kita lakukan untuk menghargai dan menghargai budaya daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama,
tidak boleh membangga-banggakan budaya sendiri. Yang kedua, tidak boleh menjelek-jelekan budaya daerah lain. Yang ketiga, mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain. Yang keempat, mau mempelajari budaya daerah lain. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Bu Umi ingatkan ya, berdoa selalu, sholat 5 waktu, sholat duha, murojaah, tahfidnya. Bu Umi tutup sekian dulu ya. Apabila ada kata salah, Bu Umi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.